أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bisa dimulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh khatamun nabiyyin wa la nabiyya ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن بلحون العرب وأصواتها وإياكم ولحون أهل الفسق والكبائر فإنه سيجيء أقوام من بعدي يرجعون القرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شأنهم. أما بعد. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita selalu panjatkan kalimat syukur bila hamdalah dengan kalimat alhamdulillahirabbil alamin atas segala karunia dan nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Wabil khusus pada malam hari ini, di malam kajian tahsin atau tuntunan tahsin dan kaidah tajwid yang insyaallah selalu kita istiqomahkan untuk hadir, mengingat pentingnya kajian ini sebagai modal dan merupakan kewajiban kita sebagai muslim untuk mampu membaca Al-Quran dengan tuntunan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan hadir di tempat ini senantiasa oleh Allah Subhanahu wa taala diganjar oleh pahala yang besar yang kelak akan menjadi pemberat kita, amalan kita di akhir kehidupan kita nanti, di tempat yang merupakan tujuan akhir kehidupan kita, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa juga kita mari hadiahkan selalu kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan suri teladan umat ini hingga mudah-mudahan sampai akhir zaman kita senantiasa selalu setia istiqomah di jalan sunnahnya, di dalam manhajnya, sehingga kita termasuk umat yang selalu dibanggakan oleh Rasulullah SAW. Hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin.
bahwasanya pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali, ya, kita akan meneruskan bahasan kita atau kajian kita yang sudah kita bahas untuk bab tentang ahkamul idgham, ya. Alhamdulillah sudah 2 pertemuan kita bahas. Jadi dari 2 bab ini, ya, penting, sangat penting, catatan mungkin antum diingat-ingat nih. Terkhusus di pekan yang kedua. Kalau pekan pertama mungkin sangat mudah kita ingat, karena di pekan pertamanya tentang ahkamul idgham itu di sana dibahas tentang idgham mutamasilain. Ini sambil mengingat-ingat lagi ya, murojaah kembali. Jadi patokannya kalau idgham mutamasilain berarti kaidahnya apabila di dalam huruf hijaiyah ada 2 huruf yang bertemu, baik makhraj ataupun sifatnya sama. Artinya apa? Kemarin kita sudah simpulkan, bila mana 2 huruf yang pertama dengan huruf yang kedua itu sama-sama hurufnya sama. Ya, jadi kalau kita simpulkan seperti itu, jadi akan mudah kita untuk mengenalnya idgham mutamasilain atau mutamasilan, ya. Contohnya ba di huruf pertama, huruf keduanya ditemu dengan huruf ba, maka itu adalah contoh dari idgham mutamasilain. Jadi sangat mudah misalnya. Kemudian yang kedua, di pekan yang kedua kita juga kemarin sudah membahas, dan sepertinya ini yang akan menjadi penekanan, ya, karena hurufnya yang banyak, ya, artinya tidak sebanyak yang dengan mutamasilain dalam memahaminya, yang tapi mudah. Tapi untuk idgham mutajanisain, ya, hurufnya sedikit namun berbedaan, ada perbedaan, ya. Apa di sana? Yaitu dari pengertiannya kita temukan makhrajnya sama, ya, yang mutajan, yaitu huruf yang makhrajnya sama dan sifatnya beda. Makhrajnya sama namun sifatnya yang berbeda. Kemarin sudah kita petakan di sini huruf-hurufnya. Jadi bila mana dari satu huruf ketemu huruf yang kedua, satu huruf yang pertama dengan huruf yang kedua, kita ambil contoh di sana ada ba bertemu dengan mim, ya, maka cara membacanya dengan diidghamkan, ya, ba ketemu mim diidghamkan dengan idgham bacaan masuk secara sempurna, ya, atau disebut dengan idgham kamil, atau istilah lainnya bisa disebut juga dengan idgham tam, ya. Kemudian sa bertemu za, ini juga sama, diidghamkan cara membacanya. Jadi huruf pertamanya hilang, masuk ke huruf yang keduanya, baik makhraj maupun sifatnya. Karena apa? Tergolong kepada idgham kamil. Kemudian da dan ta. Selanjutnya juga ada za dan zo. Kemudian ta dan po. Dan ada juga po dan ta. Nah, ini dia yang saya lingkari di sana. Ya, po dan ta merupakan hal yang dikecualikan dalam sisi kesempurnaan membaca idghamnya. Ya. Kalau yang lain, ya, dari ba ketemu mim sampai kemudian ta dan ketemu masuk bertemu dengan da atau masuk dengan da, itu dengan idghamnya dengan idgham kamil atau sempurna cara membacanya. Artinya huruf yang pertamanya hilang secara otomatis. Ya.
Contoh itu yang tak masuk atau bertemu dengan huruf da, di sana ada contohnya asqalat. Ya, asqal ata bertemu dengan da, jadi taknya hilang. Yang keluar adalah huruf da. Asqaladda. Tapi hati-hati. Terkadang kita cuma tahu paham masuknya, tapi pengucapannya sering keliru. Asqalat, kita tahu di situ ada da, ta dan da. Jadi taknya dihilangkan, asqaladda. Tapi seringnya mungkin kita bacanya asqalatda. Asqalatda. Jadi ada dua yang jadi nggak ada perubahan. Jadi asqalatda. Seharusnya bacanya asqaladda. Asqaladda. Ya. Karena sifatnya apa? Ta memiliki sifat hamas, sedangkan da sifatnya jahar. Jadi kalau kita golongkan yang ta ini da ini dengan idgham kamil, maka sempurnakan, tidak disisakan. Ya. Tidak tampak lagi itu yang huruf ta-nya. Ya. Dari sisi sifatnya udah nggak kelihatan lagi. Ya, jadi fokusnya di huruf ya kedua. Baik. Nah, untuk po dan ta, ya. Untuk po dan ta, to yang bertemu dengan huruf ta, di situ ada contohnya basat, basat ta. Cara bacanya basat ta, tidak basat ta. Tapi diitbakkan dulu. Karena ini idghamnya bukan idgham kamil, tapi dengan idgham naqis. Ya. Artinya apa? Masih tersisa sifat dari huruf to-nya. Ini pengecualian, ya. Dalam riwayat Imam Ibnu Jazari seperti itu. Ya. Basat ta. Basalta. Jadi to-nya masih ada sifat yang harus kita perhatikan sebelum masuk kepada huruf ta. Ya. Tuh sekilas yang sudah kita bahas pada 2 pekan yang lalu terkait bab tentang ahkamul idgham. Ya. Dan dari contoh yang sudah di sini, ini termasuk mutaqaribain shaghir, karena ada lagi juga kita petakan kemarin ada idgham mutajanisain yang kabir, dan ini apa? Kalau kita cari contohnya di Al-Qur'an, insya Allah sudah tidak ada. Tapi sekedar pengetahuan saja. Misalnya kemarin ada contoh la yahiddi terkait idgham mutajanisain. Ya, la yahiddi asalnya adalah yahtadi. Ya, yahtadi. Jadi ada taknya. Ya, karena orang Arab secara bahasa sebenarnya sudah paham. Ya, jadi nggak pakai lagi tak. Jadi yahiddi. Ya, istilahnya itu ada susunan, ada yang beranggapan itu susunan kata dalam bahasa Arab. Sehingga tidak perlu lagi kata huruf ta tersebut. Ya, fahimtum ya. Mudah-mudahan apa yang sudah kita lewati di 2 pekan terkait bab ahkamul idgham bisa dipahami lebih. Dan artinya apa? Mau berusaha untuk semaksimal mungkin. Setelah antum paham, yang paling dan tidak kalah pentingnya adalah mau memurojaah atau mengulang kembali pelajaran yang sudah kita bahas atau kita disampaikan. Untuk selanjutnya yang ketiga, ya insya Allah ini adalah bab materi terakhir pada bab ahkamul idgham. Antum bisa lihat di buku modul di situ di halaman 22
Yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Hapus ya. Spidolnya ada Pak? Udah. Idgham mutaqaribain kok mutajanisin. Idgham mutaqaribain atau mutaqariban. Ya. Secara umum untuk idgham mutaqariban atau idgham mutaqaribain ya, dalam buku-buku tajwid yang dirumuskan, bahkan termasuk modul yang ada di tangan antum semua itu hanya ada pada dua ada pada hanya dua tempat ya, ada dua tempat. Kalau kemarin kita untuk mutajanisain ya, itu ada 7 tempat ya, ada 7 tempat huruf yang masuk kepada huruf yang pertama masuk kepada huruf yang keduanya. Nah, untuk idgham mutaqaribain secara umum, kalau antum mungkin boleh buka buku-buku tajwid atau bahasan kajian tajwid ataupun tahsin, itu hanya ada 2 tempat ya. Ada 2 tempat. Yang pertama adalah lam. Ini saya kait lam sukun atau lam sakinah. Pada bentuk fi'il ya, dan huruf ya. Jadi secara umum dalam kajian tajwid atau buku-buku tajwid, untuk idgham mutaqaribain ini ada 2 tempat. Yang pertama lam sakinah atau lam yang disukun ya, lam yang sukun pada bentuk fiil dan harf. Maksudnya apa? Jadi ada pada kata contoh kul ya, dan ini fiil, yang fiil dan harfnya adalah kata-kata bal ya. Jadi tempat yang pertama adalah
lam sukun atau ya lam sukun atau lam sakinah pada bentuk fiil dan huruf, ya. Contohnya adalah qul dan bal yang bertemu dengan huruf ra. Ya. Jadi pada tempat yang pertama idgham mutaqaribain di sini adalah syaratnya atau kaidahnya lam sakinah atau lam sukun pada bentuk fiil dan harf. Sebagai contoh qul, ini qul untuk bentuk fiilnya, dan bal untuk bentuk huruf atau harf. Jadi kalau dalam bahasa Arab tadi sempat dengar tadi, fiil, wah berarti udah belajar nih, udah ngikutin kajian terus bahasa Arab, alhamdulillah. Jadi nggak asing lagi gitu. Iya, ada nih ya, mantap. Ya. Alhamdulillah. Jadi nyambung. Kalau yang nggak ikut bahasa Arab, apa sih Tat? Fiil apa sih? Taib, sampai sini paham? Ya, jadi tempat yang pertama adalah ketika lam, ya, lam sukun pada bentuk fiil dan harf. Ya. Contohnya antum bisa lihat di modul itu waqul rabbi, waqul rabbi. Contoh waqul, ya, waqul rabbi. Ya, waqul tulisannya waqul rabbi. Bacaannya waqul. Ya, tar dulu. Dan ini contoh fiil ya, yang lam menggunakan fiil. Sedangkan untuk bal, contohnya bal rafa'ahullah. Ya. Tuh, tempat yang pertama ada pada lam sukun pada bentuk fiil dan huruf, ya, yang bertemu dengan huruf ra. Nah, di sini tertulisnya contohnya adalah waqul rabbi. Cara membacanya tidak dengan hal demikian saat kita tulis, ya. Akan tetapi cara membacanya yaitu dengan huruf lamnya, ya, hilang, ya. Jadi bacanya tetap, tulisannya tetap ada, cuman yang kita bunyikan lamnya hilang, masuk ke huruf ra. Jadi waqur rabbi, ya, waqur rabbi. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah ya. Sepertinya udah kalau di mushaf kita yang kita di tangan antum semua tuh sudah. Jadi lamnya tidak ada lagi sukun, ya, diganti dengan tasdid yang terletak pada huruf ra. Itu dimaksudkannya agar si pembaca tidak lagi membaca waqul, tetapi bacanya waqur rabbi. Ya, tapi kalau yang nggak paham Pak, bacanya tetap waqul, ya. Karena saya masih kadang suka dengar yang baca begini nih, lagi baca tilawah waqul,
Waqul. Bacanya benar, nggak paham hukumnya gimana? Gimana? Bacanya benar, tapi nggak hukumnya nggak paham. hukumnya nggak paham. Awalnya gitu ya, seringnya begitu ya? Iya, seringnya begitu. Hukumnya apa gitu? Nggak tahu. Iya. Wallahu alam ya. Hukumnya apa? Insya Allah tidak mengapa. Kan memang tidak akan merubah. Tidak satu, tidak. Antum baca waqul rabbi, waqul rabbi. Misal dalam bahasa Arab, baca sehari-hari ini. Ya tidak ngapa-ngapa. Orang pasti paham. Terjemahannya paham. Hanya saja kurang. Artinya dari segi kesalahan, kesalahan yang khafi, kesalahan yang ringan. Itu. Tapi tetap harus diperbaiki kalau misalnya cara bacanya waqul rabbi. Tapi kalau itu sudah benar bacanya, hanya saja belum tahu, oh ternyata ada kaidahnya, yang ternyata enggak langsung begini loh ceritanya gitu. Saya jadi ingat setiap huruf hijaiyah memiliki cerita. Ya. Kayak Ustadz Yufid, Ustadz muda Yufid. Jadi cara mengajar anak-anak seperti itu. Wa qur rabbi. Kemudian contoh yang kedua dibentuk kalimat huruf. Ini tadi ya wa qur rabbi. Ya alamnya lam fi'il ya. Dari qala yaqulu qul. Ya qala yaqulu qul, katakanlah. Kata-kata qul huwallahu ahad. Ya. Jadi qul itu adalah bentuk fi'il ya. Fi'il amr ya. Apa itu fi'il amr? Pak. Waduh, gawat kalau lupa. Kerugian itu yang paling fatal itu Pak, lupa Pak. Iya, benar nggak Pak Billy? Kalau nggak ada masalah itu ada syekh yang mengatakan seperti itu. Lupa anak syekh siapa. Tapi bahayanya seorang penuntut ilmu itu gitu, kerugiannya. Kalau udah lupa. Apalagi catatannya ada? Ada nggak? Alhamdulillah catatan mah ada ya. Catatan ada, iya. Tapi ingatannya yang ini harus diasah lagi berarti. Ya contoh yang kedua bal rafa'ahullah, bacanya bar rafa'ahullah. Barra. Tebal ya roknya ya. Kita sudah pelajari terkait hukum rok dengan bacaan yang tebal. Bar rafa'ahullah. Jadi hilang sukunnya, ganti tasdid di pada huruf ra. Barra. Itu tempat yang pertama, hal yang terjadi terkait idgham mutaqaribain. Yang kedua, sampai sini paham ya Pak? Jadi kalau ada yang seperti itu, kalimat atau contoh di dalam Al-Quran saat kita baca, maka bacanya dengan bacaan yang demikian. Insya Allah tidak akan salah sih kalau sekarang, karena mushafnya udah seperti itu. Yang kedua, yaitu tempat pada pertemuan huruf qaf dengan kaf, ya, qaf dengan kaf. Pertemuan huruf qaf
dengan kaf. Kalau di modul contohnya cuma waqurabi aja ya Pak ya. Yang kedua, pertemuannya tempat yang terjadi idgham mutaqaribain adalah pertemuan huruf qaf dengan kaf. Sebagai contoh, alam nah ya. Asalnya seperti ini, Pak. Alam nah luk kum. Alam nakhluqkum. Ya. Nah, cara bacanya bagaimana? Bila mana contohnya seperti itu, cara bacanya bagaimana? Ada beberapa riwayat ya. Cara membaca sisi saat idgham itu dari sisi kesempurnaannya masuknya dengan sempurna atau yang nakis atau kurang sempurna. Kalau dalam riwayat Imam Ibnu Jazari ini hanya satu bacaan saja, yaitu dengan cara bacaan idgham kamil. Artinya apa? Sempurna masuknya. Kalau bicara sempurna berarti huruf yang pertamanya hilang. Kemarin saya contohkan, ini huruf pertama, ini huruf kedua, masuk, tutup, sudah lagi nggak kelihatan. Ya, huruf pertamanya udah nggak kelihatan, tidak tersisa, baik itu sifatnya juga udah nggak ada. Jadi cara bacanya bagaimana? Lukum, pakai kaf. Alam lukum, bukan lagi alam lukum. Ya, tidak seperti itu. Ini menurut riwayat Imam Ibnu Al-Jazari. Namun dalam riwayat yang lain, ya, tadi kalau Imam Ibnu Al-Jazari secara sempurna, ya. Jadi cara bacanya ada cara baca. Yang kedua, ada yang meriwayatkannya dengan cara membaca naqis atau kurang sempurna. Ini kamil ya. Jadi ada dua bacaan secara kamil, ada yang naqis. Berarti kalau yang cara naqis seperti apa? Sama seperti contoh yang ada pada idgham mutajanisain. Nah, ini basat, ya. Jadi toknya ini basat ta. Jadi masih ada sifat toknya yang kelihatan. Basat ta. Jadi tidak basat ta.
Ini contoh yang ada pada idgham mutajanisain. Nah, di idgham mutaqaribain juga ada. Dalam satu riwayat yang lain boleh dibaca dengan secara naqis. Contohnya alam nakhluqkum. Ya. Ya, enggak qalqalah. Qalqalahnya tidak ada. Tapi sifat isti'lanya yang ada pada huruf qa itu harus keluar. Alam nakhluqkum. Itu dalam riwayat yang lain. Jadi kalau seandainya ada yang antum mungkin dengar kayak gitu, jangan heran, karena memang ada riwayat yang lain yang cara membacanya seperti itu. Lalu hukumnya bagaimana? Tidak mengapa mau baca nakhluqkum atau nakhluqkum. Insya Allah tidak akan tidak terjadi kesalahan secara jali, kesalahan yang fatal. Ya. Atau antum bisa saja bacanya dengan cara yang lebih mudah menurut antum, mana yang kira-kira. Kalau ana sih mungkin pakai yang kamil. Ya. Alam nakhluqkum. Dibanding pakai yang idgham secara naqis. Karena memang menurut Imam Ibnul Jazari tidak masuk pada bacaan idgham kamil hanya kepada huruf yang memiliki sifat isti'la saja. Nah, huruf qaf ini dia punya huruf isti'la, sifat isti'la, namun tidak memiliki sifat itbaq seperti huruf po. Makanya di sini Imam Ibnu Jazari hanya mengatakan demikian dengan cara bacaan secara kamil, yaitu dengan cara baca alam nakhluqkum. Ya. Sebagai buat pengetahuan kita aja nih. Seandainya ada yang bacanya seperti itu, jangan ujug-ujug salah bacaan antum. Wah. Ya, karena memang ada riwayat yang seperti itu dua. Baik. Sampai di sini fahim tum? Insyaallah ya. Ini baru teori dulu Pak. Insyaallah kalau udah, karena di sini juga jadi contohnya nggak banyak. Ya, insyaallah nggak terlalu banyak yang kita latihan. Ya. Tuh, ya. Jadi ada dua tempat secara umumnya. Lantas ada beberapa tempat lagi, ya. Sebenarnya ada 4 yang terkait bacaan idgham mutaqaribain. Ada 4 tempat. Ya. Karena dilihat dari sisi mutaqaribainnya, yaitu mahrotnya ini berdekatan, ya, berdekatan. Nah, kita akan bahas setelah ini. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Sebelum Anda lanjutkan. Kalau tidak ada, Anda lanjut. Pak Jasni, ada? Jelas ya? Oke, baik. Di atasnya aja deh. Yang ketiga,
yaitu pada tempat lam ta'rif atau lam samsiah. Pak masih ingat Pak samsiah? Masih ingat? Masih ingat nggak? Ya, tahunya matahari. Syamsun, matahari. Ada lam qamariyah, ada lam samsiah. Jadi cara membaca al-samsiah ini caranya bagaimana? Alnya tidak dibaca bila mana dia bertemu dengan huruf-huruf samsiah yang ada hurufnya, jumlahnya ada 14. Masih ingat Mbak hurufnya? Huruf lam samsiah. Ya, insya Allah lupa. Insya Allah lupa. Ada 14. Ya. Tib summa sil rahman tafus zib zaniam. Ya, udah pernah kita bahas nih. Ada 14. Jadi sekali lagi tempat yang ketiga yang terjadi idgham mutaqaribain yaitu lam ta'rif atau lam samsiah. Ya, jelas contohnya di sini at-tayyibun. Kata-kata at-tayyibun. Ya. At-tayyibun. Ya. Mana yang dimaksud dengan idghamnya? Ini lamnya hilang, tidak lagi dibaca al tapi to. Ya, makanya disebut idgham. At-tayyibun. Pokoknya yang ada bertemu dengan huruf samsiah yang 14 kecuali ya, kecuali yaitu huruf lam, kan termasuk di dalam huruf al samsiah atau lam samsiah itu. Huruf samsiah itu ada 14 termasuk lam. Nah, terkait dengan idgham mutaqaribain ini tidak termasuk huruf lam. Karena apa? Misalnya sebagai contoh al-lailu. Al-lailu. Pak, mana yang idghamnya? Idghamnya mana? Lamnya kan ada dua ini ya. Ini huruf ke-1 lam 1, ini lam yang kedua. Nah, lam satunya dihilangkan. Karena apa? Idgham. Tapi tidak dimasuk pada idgham mutaqaribain. Kenapa? Alasannya? Ayo, masih ingat? 2 pekan yang lalu kita sudah bahas tentang idgham apa? Mutamasilain. Masuk kepada kategori idgham mutamasilain, yaitu idgham yang secara makhraj ataupun sifatnya sama, atau kita simpulkan saja hurufnya sama. Udah gitu. Bertemunya 2 huruf yang sama. Jadi al-lailu, ya udah. Tapi masuk kepada idgham mutamasilain. Jadi ya tempat yang ketiga di dalam idgham mutaqaribain itu adalah lam ta'rif yang ada pada lam samsiah. Jadi apabila huruf lam bertemu dengan huruf samsiah yang 14 kecuali lam. Ya.
Karena yang lamnya adalah idgham mutamasilain. Kalau yang al-qamariyah, Pak, bagaimana contohnya? Gimana kalau al-qamariyah? Kalau al-samsiyah kan tadi pengertiannya adalah lam yang cara membacanya lamnya hilang. Sedangkan al-qamariyah adalah secara bacanya yaitu dengan cara dibaca. Iya, contohnya apa contohnya? Bertemu dengan huruf-huruf qamar. Huruf qamar. Huruf qamar, huruf syam. Ada huruf qamar, ada huruf syam. Huruf qamar, ibgi hajjaka wa khaf aqima. Ya. Al-qari'ah. Iya, betul. Al-qari'ah. Iya. Wah, udah langsung kenceng. Siapa lagi, Pak? Pokoknya ada iya. Apa lagi? Al-Baqarah. Iya kan? Hurufnya ada ibgi hajjaka wa khaf aqima. Baik, fahim tum? Ya, ini buat pengetahuan kita karena di sini termasuk idgham. Yang keempat, sini aja deh. Layar sampai sini nggak, Pak Ardian? Sampai ya? Oke. Ini loncat saya nulisnya. Yang keempat yaitu nun sukun bertemu. Nun sukun. Ini kalau terkait dengan huruf ya. Nun sukun atau nun sakinah bertemu dengan huruf idgham. Masih ingat Pak huruf idgham terkait bab kita dengan nun sukun dan tanwin? Huruf idgham. Saya tidak katakan idgham bila gunnah atau idgham bi gunnah. Semuanya Pak digabungkan idgham bi gunnah sama idgham bila gunnah. Ayo masih ingat nggak kalau dulu kita pernah belajar tajwid? Yar maluna. Yar maluna. Benar nggak Pak? Yang huruf idgham itu ya, ra, mim, lam, waw, nun. Ya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Ya. Ada 6 huruf. Mana yang idgham bi gunnahnya? Ya, terus mim, kemudian waw dan nun. Sisanya yaitu ra dan lam adalah idgham bila gunnah. Ya, sampai di situ terkait nun sukun dan tanwin. Bab nun sukun dan tanwin paham ya? Hurufnya ada 6. Nah, terkait idgham mutaqaribain, di sini tempatnya adalah nun sukun bertemu dengan huruf idgham kecuali huruf nun. Kenapa? Ada yang bisa jawab alasannya? Ayo, ini udah paham nih.
Kenapa? Karena ya, karena bertemunya dua huruf yang sama. Ya, nun sukun bertemu dengan nun, berarti idghamnya adalah idgham mutamasilain. Idgham mutamasilain. Iya. Kalau mau di bab, tapi benar juga, benar. Ya, makanya kemarin sempat ya. Ini idgham mutamasilain, idgham biguna. Tergantung antum mau persepsinya yang mana. Ya, karena sama-sama dibaca dengung. Ya enggak? Baca dengan bacaan dengung. Ya, jadi syaratnya gitu. Jadi untuk idgham mutaqribain yang keempat itu tempatnya nun sukun bertemu dengan huruf idgham. Nah, di sini contohnya apa ya? Nah, ini. Contohnya jauh banget. Contoh. Ini yang ini ya, nun sukun bertemu dengan huruf idgham kecuali nun. Mayyaqulu. Ya, Pak, bacanya ya, tulisannya man yaqulu. Cara bacanya bagaimana? Iya, dengan tempo guna. Mayyaqulu. Ya, ininya hilang nunnya. Idgham masuk kepada huruf ya. Nunnya hilang. Nunnya hilang. Tapi masih menyisakan sifatnya. Sifat nun apa, Pak? Atau makhrajnya? Menyisakan makhrajnya. Makhraj huruf nun itu apa? Lidah. Selain itu, Pak, makhrajnya nun ketika dia dengung ada di mana? Iya, hidung. Masih ingat ya? Alhamdulillah. Ada di pangkal hidung ketika dia bacaannya baca dengan bacaan gundah atau dengung. Mayyaqulu. Ya. Jadi idghamnya masuk dari sisi kesempurnaan, idghamnya idgham kamil apa idgham naqis? Naqis. Karena apa tadi? Masih tersisa makhrajnya. Selain lidah, huruf nun itu ada makhraj khaisum, yaitu pangkal hidung. Jadi tidak dihabiskan mayya. Makanya kalau orang bacanya mayya, ya udah nggak ada, huruf nunnya nggak ada, hilang. Jadi bacanya idgham kamil tadi. Mayya. Nah, makanya kalau nggak paham juga orang akan baca seperti ini, Mayya. Coba nih Pak, Mayya itu nggak masuk ke sini, Mayya. Seharusnya baru naik. Mayyaqulu. Jadi kalau cuma hanya sekedar Mayya, itu belum dengung. Walaupun mungkin dilamain Mayya, tapi nggak naik. Akan terasa kok Pak saat kita baca dengung sama tidak. Tapi nggak salah juga Pak. Kalau nggak dengung. Kalau nggak dengung ya salah secara kaidah. Dia cuma tahu paham idghamnya saja, masuk. Dia kan hilang tuh. Tapi harus disisakan, ya kan, dengan bacaan idgham naqis, ya, dengan cara dengung. Mayyaqulu.
Tapi kalau di Al-Qur'annya udah pakai tasdid itu ya? Ya, Biasanya rata-rata kayaknya langsung. ya karena tadi apa? Idgham. Iya. Idgham. Nah kalau misalnya orang nggak paham baca nun sukun bertemu dengan ya kan bacanya idgham bigunna, ya dengan dengung. Ya taunya baca cuman maya gitu. Coba aja perhatiin. Kalau ibu-ibu kadang pengajian majelis taklim yang ngajinya ngaji ya begitu dah. Rame-rame ya udah. Gurunya ngajarinnya sih bener. Cuma karena rame-rame ya udah. Asbun. Anda juga gitu. Iya. Iya. Paham tuh ya? Sampai di sini paham ya? Jadi ada 4 tempat terkait dengan idgham mutaqaribain. Idgham yang dengan apa secara pengertiannya yang masuk ke dalam huruf yang mahraj dan sifatnya berdekatan. Baik. Ini kita kemarin juga sudah bahas terkait mutajanisain. Jadi idgham mutajanisain shaghir, ada juga idgham mutajanisain kabir. Nah, di dalam idgham mutaqaribain juga terbagi 2. Ya tadi idgham mutaqaribain shaghir, ini yang tadi sudah kita bahas. Ya. Ada yang secara kabir. Tapi sekali itu lagi, ya artinya kabir ini sebenarnya hal yang menurut saya tidak terlalu penting ya buat kita yang mungkin bahannya baca. Tapi kalau buat orang yang belajar tata bahasa dalam tata bahasa Arab itu mungkin sejarah bahasanya itu akan sangat penting, gitu. Sangat penting. Biasanya tidak akan menyampaikan hal ini. Kemarin hanya seperti itu aja. Karena di dalam Al-Qur'annya pun tidak akan diketemukan lagi kata-kata seperti yang di dalam idgham mutaqaribain, idgham yang secara kabir. Ya, tidak ada lagi karena sudah praktis dibuat seperti itu untuk memudahkan kita dalam membaca yang benar. Itu insya Allah nggak akan ada salah. Baik. Ya, sampai di sini dulu Pak. Silakan ada yang ingin ditanyakan? Tafadhol. Kalau tidak ada, mungkin kita akan sedikit latihan ya. Nah, ini ya contohnya untuk idgham mutaqaribain hanya sedikit. Yang kalau yang pekan yang lalu kita sempat latihan terkait idgham. Tapi kebanyakan bukan idgham mutamasilain tapi idgham mutajanisain. Ya. Sudah siap untuk tadribat? Ya. Silakan dimulai dari siapa dulu nih? Tafadhol. Apa mau berurutan? Pak Ardian dulu deh. Kang Us dulu Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Ulangi. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Lanjut. Barrafa'ahu Allahu ilaihi. Ulangi Pak. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Lanjut. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jazul Qur'an
بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه فقل Wa qur rabb. وحيه وقل Rabbi. وحيه وقل رب زدني علما. Iya, syukran. Ya, silakan. Di sini nanti simak ya. Tadi Ana sampaikan kan ketika yang terkait di tempat yang kedua qaf dan kaf. Makanya tadi Pak Ardian pakainya yang mana nih? Coba, ada yang dengar nggak? Bacanya secara idgham kamil atau nakis? Pak Ardiannya aja bingung dia. Jadi nakis sebab kamil ya? Yang dengernya samar-samar. Udah ngantuk. Iya. Anda sendiri tadi juga dengernya yang pertama kayaknya kamil, enggak? Yang pertama kamil, yang kedua berubah lagi, agak sini, agak tipis dia. Nakis. Ya, labas ya. Cuma maksud anak kepekaan telinga kita nih dengernya apa gitu. Ya itu. Silakan yang lain, diulangi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nahlukum min ma'in mahin. Barrafa'ullahu ilaihi. Ulangi. Barrafa'ullahu Ya, ilaihi. Barrafa'ullahu ilaihi wa kana Allahu azizan. Wa kana Allahu. Wa kana Allahu azizan hakima. Fata'ala Allahul malikul haqq. Ulang. Malikul haqq wa la ta'jal bil qurbani. Bil Qur'ani. Wa la ta'jal bil qur'ani min qabli an. Ya, min qabli. Sebentar. Min qabli. Min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Iya. Wa qur rabbi. Ulangi. Wa qur rabbi zidni ilma. Zidni. Wa qur rabbi zidni ilma. Iya, ilma. Ya, baik. Di sini tadi ya. Min qabli apa ya? Itu ifa, bacaan ifa ya. Ifanya dengan ifa apa? Iya, ifa sempurna. Baru tahu saya ifa sempurna. Iya, masih fokus di sini. Pak Atin masih di sini fokusnya. Masih di idgham mutaqaribain. Iya. Jadi ikhfanya ikhfa sempurna. Ikhfa. Iya, ikhfa ab'ad. Iya. Dibacanya eng ya. Min qabli. Baik, lanjut. Pak Komar. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nahlukum min ma'. Ulangi, Pak. Alam nahlukum. Ya. Alam nahlukum min ma'in mahin. Sebentar, Pak. Ketika baca huruf kaf, ingat ya, sifatnya kaf itu jahar apa hamas? Hamas ya. Jadi kalau antum tadi baca, jadi karena kepengaruh qafnya mungkin dengan bacaan nakis, jadi nggak keluar hamasnya. Harusnya tetap walaupun di depannya ada huruf qaf,
kita mau pakai yang idgham nakis nih. Alam nakhluk, ya nakhluk kum, mau seperti itu. Tapi jangan lupa kafnya mempunyai juga sifat yang namanya sifat hamas. Makanya tadi ana cenderungnya lebih kepada, kenapa? Lebih cenderung pada yang kamil. Karena di sini agak kesulitan cara membacanya kalau kita mau benar-benar menyesuaikan dengan bacaan yang tentunya bukan hanya saja makhraj, tapi sifatnya juga kita sempurnakan. Ya, jadi kalau antum baca nakhluqkum itu boleh, silakan, tapi tadi benar-benar harus benar diperhatikan, jangan sampai antum perhatikan huruf qafnya nakhluq, kekaknya jadi ke bawah kum, nggak ada hamasnya, jadi salah. Seharusnya nakhluqkum, ya kum harus ada hamasnya. Baik, untuk amannya lebih baik pakai yang kamil saja. Alam nakhluqkum, ya. Karena memang agak nyerempet nih, dari mulai kho-nya saja udah, Pak, kho makhrajnya di mana? Tenggorokan atas. Kedepannya lagi dekat dengan tenggorokan ko, kan? Makanya nyerempet itu, berat banget itu. Sehingga pengaruh ke huruf K. Pada udah berhenti tuh. Tiga-tiganya itu kho, ko, ya. Itu kan ada huruf kho sebelumnya dengan nah, ya. Nah agak berat, ketemu ko lagi. Walaupun kok bukan huruf tenggorokan, ya. Huruf apa? Pangkal lidah. Sama dengan huruf kaf, tempatnya adalah pangkal lidah. Hanya saja kaf ada di depan ko, ada huruf qaf, ya. Alam nakhluqkum. Makanya kita pakai cara yang idgham kamil aja. Alam nakhluqkum, jadi dihilang ko, biar mengulangi beban. Menurut saya gitu, buat ngurangin beban aja. Tapi kalau yang sudah ini ya tafadhol, nggak apa-apa. Ya, lanjut Pak. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Baik. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakima. Ya. Fata'ala Allahul malikul haqqu wa la ta'jal bil qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Ya, zidni ilma. Ya, qalqalah ya, zidni ilma. Bukan zidni, tapi zidni ilma. Ya, terus nah ini yang sering Anda dengar nih kata-kata ini, cara membaca ayyuk, yuk, harusnya kan qalqalah tuh, yuqda. Dibacanya ayyuqda, yuqda. Jadi ada sifat hamasnya. Ada lagi ayyuqda. Ayyuk, qaf itu kan ada sifatnya kan selain bukan hamas, ya, sifatnya adalah jahar, qa, qi, qu, baqqa, ya. Ayyuqda, walaupun apa namanya qalqalahnya qalqalah sughra, ya, ayyuqda, ya. Jangan sampai keluar sedikit walaupun ada sifat hamas, karena qaf tidak ada sifat hamas dalam huruf qaf. Baik, syukran Bang Omar. Lanjut. Pak Inan. Bismillahirrahmanirrahim. فرفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل
ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. Iya, baik, alhamdulillah. Lanjut Pak Doni. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Barrafa'ahu wa Ulangi Pak. barrafa Nah, sebentar, ulangi. barrafa'ahu Allahu ilaihi. Sebentar. Idghamnya dengan idgham apa bacanya? Idgham Lam ketemu ra. Sajid. Ya, mutaqaribain, betul. Dari segi kesempurnaannya dengan kamil atau naqis? Kamil. Ya. Kamil apa naqis? Ya, ini masalah ini di sini nih. Pahamnya kamil, tapi bacanya naqis. Belum move on. Iya, benar nggak Pak? Ya, barro. Nggak tahu apa ada riwayat. Ya? Iya, barro. Udah lupain aja L-nya. Ya, ini karena mungkin ini karena di situ lamnya ada sukunnya gitu. Mungkin. Ini mah nutupin kesalahan aja. Ya, barro, ya. Iya, barro. Tebal ya Pak ro-nya? Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kanallahu wa kanallahu azizan hakima. Ya, lanjut. Fata'alallahu Fata'alallahul malikul haq. Haqqo kalau berhenti. Ya, kalau kubra. Fata'alallahul malikul haq wa la taj'al bil Qur'an. Malikul haqqo apa haqqu? Haqqu. Iya. Antum mau berhenti di situ atau lanjut? Lanjut. Oke. Soalnya tadi jedanya lumayan ya. Fata'alallahul malikul haqqu wa la ta'jal. Ya. Ulangi Pak. Fata'alallahul malikul haqqu wa la taj'al Ta'jal. wa la ta'jal bil Qur'an min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Ya, Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma. Zid kalau ya Pak. Zidni Wa qur rabbi zidni ilma. ya, kolanya hilang. Zidni ilma. Ya, walaupun sugro ya Pak, tapi jangan sampai hilang. Ya, memang bukan kesalahan yang sifatnya fatal, bukan. Namun hanya cacat ya jadinya kalau kita hilangin sifat kolkolahnya. Kalau kita mau beli buah pun kan pengennya yang bagus gitu. Harga murah, barang bagus. Kan gitu kalau kita cari ya. Bukan murah tapi murahan. Tuh, saya syukran Pak Doni. Lanjut Pak Mukti, Syekh Mukti. Ya. Ulangi Pak. Ya, ini kamil nih pasti nih.
Kamil ini. Jelas kan bacanya kamil. Tapi nggak tahu kalau maksudnya nakis. Ya, kamil apa nakis Pak tadi Pak? Maksudnya Pak? Ya, kamil ya Pak ya. Ya, soalnya nggak jelas nih kamil bacanya. Ya ulangi Pak. Alamna lukum mimma immahin. Ulangi Pak. Mim dari aja, dari mimnya ya. Ya, dengung semua itu Pak. Immahin. Yo. Yang tadi mimma ulangi. Mahin. Iya. Mahnya pendek ya. Lanjut Pak Mukti. Barra. Wa kana Allahu azizan hakima. Ya. Kenapa dibaca ma? Karena mat apa? Mat iwat. Betul nggak? Ada yang mau sanggah nggak? Wah salah tuh Pak. Itu tadi mat ini gitu. Betul ya? Iya, mat iwat. Dibacanya berapa harakat? 2 harakat. Baik, lanjut. Malikul Haqqu. Kalau berhenti qalqalah Pak. Tapi kalau antum mau sambung punya iya. Soalnya ini bingung mau berhenti atau lanjut. Soalnya kalau lanjut domahnya nggak dibaca. Jadi malikul haq wala. Nah bingung dah. Dia mau berhenti apa mau lanjut sebenarnya itu. Tabrak di tengah-tengah. Iya. Jadi kalau berhenti malikul haq. Oh ya. Tapi kalau antum lanjut ya sesuai bacanya domahnya dibaca malikul haqqu wala. Tapi ingat ya jangan qalqalah karena itu bukan kalau saat antum baca lanjut bukan qalqalah. Haqqu tidak haqqu. Ya, tapi haqqu wala ta'jal ayo. Wala ta'jal. Kalau nyambung itu gimana? Di waw wala Hakku. Enggak. Bukan iya. Kecuali kalau hakun. Misalnya kalimatnya katanya hakku, ada tanwinnya misalnya. Iya, baru masuknya idgham diguna. Iya. Baik. Wala ta'jal. Ayo. Lanjut Pak. Ya, lanjut wala ta'jal. Wala ta'jal. Ya, bil Qur'ani. Bil Qur'ani. Masuk gimana, Pak? Oh, dia masih ini. Yang ini. Ya. Ya, Mak. Ya, betul. Masuk sih, Pak. Masuk nggak itu? Masuk nggak? Nggak masuk, Pak. Masuk kemana maksudnya? Saya nggak paham nih masuk yang mana. Alnya. Kalau alnya nggak masuk. Masuk nggak? Iya nggak masuk Pak. Karena di sini kan lamnya lam samsiyah Pak. Ya.
Itu al-qamariyah. Bil Qur'ani itu alnya al-qamariyah karena lamnya dibaca. Ya. Baik, lanjut. Bil Qur'ani ayyuqda wa qur rabbi zidni ya. Taib. Lanjut Pak Billy. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima. Fata'ala Allahul malikul haqq ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. Alhamdulillah. Baik, syukran. Azalin, ngantuk berat kayaknya. Bentar lagi kelar, Pak. Soal. Ya, malam minggu besok masuk ya? Besok libur Pak. Alhamdulillah. Saya pikir enggak, kalau ini saya langsung tutup. Kasihan kalau besok masuk. Ya, lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima. Fata'ala Allahul malikul haqq wa la ta'jal bil Qur'ani min qabli an yuqda ilaika wahyuhu wa qul rabbi zidni Ya. ilma. Wa qur rabbi, ulangi. Wa qul Oh. Iya. Iya. wa qul rabbi zidni ilma. Ya, zidni ilma. Ya, baik. Tutup berarti udah ya? Selesai berarti. Ya, lanjut Pak Atin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Barrafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu 'azizan hakima. Fata'ala Allahu Malikul haqqu. Fata'ala Allahu malikul haqqu wala. Ulangi Pak. Malikul. Fata'ala Allahul malikul. Fata'ala Allahul malikul haqqu wala ta'jal bil Qur'an. Wala ta'jal bil Qur'ani min Qabli. Wala ta'jal bil Qur'ani min qabli ayyuqda ilaika wahyuhu wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Baik, syukran. Lanjut Pak Setio. Ulangi Pak, ulangi.
Alam. Kurang keras ya Pak? Bukan, soalnya udah buas, cakep. Cuma makrotnya yang ini belum tepat. Ayo. Saya udah kekencengan Pak. Iya. Ayo, Pak Setio. Sama kayak Pak Mukti, suaranya bass. Kalau lagi ngomong, Pak Mukti ngomongnya bass. Tapi kalau udah lagi praktek, dia sopran. Iya, sopran kecil lagi, udah mendem dah. Suara minor. Iya, minor. Biar gak kedengeran. Iya. Iya. Alam nahlukum. Nakhlukum. Ulangi, Pak. Alam nahlukum. Nakh. Ya, jangan lupa itunya ya. Makhrajnya. Kalau bukan nah, tapi nakh. Alam nahlukum mimma immahin. Hei, lanjut. Barrofa'ahu ilaihi. Udah belum tadi? Ya. Rafa udah. Barrofa'ahullahu ilaihi. Mau saya koreksi? Oh enggak. Ya lanjut Pak. Baca aja dulu. Wah, kalau saya stop berarti itu harus dikoreksi. Ayo lanjut. Barrofa'ahullahu ilaihi. Wa kana Allahu azizan hakima. Ya. Fata'ala Allahul malikul. Ulangi Pak. Fata'ala Allahu. Sebentar Pak. Bacanya tetap dengan ini ya, tapi tebalnya tidak apa yang pernah kita bahas ya. Tidak dibaca Allah, tapi la apa? Fata'ala Allah lahu, tidak lo, tidak baca fata'ala Allahu, bacanya fata'ala Allahu. Jadi dibulatkan, bukannya lo. Lidahnya Jawa Pak. Iya, oh iya lupa saya. Tapi insya Allah kok diperbaiki masih bisa gitu. Iya, fata'ala Allahu. Emang Jawanya mana Pak? Pundi Pak? Saya ngomong sok Jawa ya. Solo, wah pantas. Sebelahnya Pak Mukti ya? Oh, iya dah. Lanjut Pak. Iya. Malikul haqq wala ta'jal bil qur'ani min qabli ayyu ilaika wa yuhu wa qur rabbi zidni ilma. Iya. Go. Jadi kalau menurut saya bukan hanya logat ya, karena kita dari kecilnya diajarkannya seperti itu. Allah, Allah, bukan Allah. Beda. Allah, Allah sama Allah. Beda kan bunyinya, beda jelas. Karena kita diajarinya dulu kecil tuh Allah. Iya, Allah. Allah. Iya. Allah jadinya. Harusnya kan yang tebal tapi tidak seperti itu bahasanya. Baik, lanjut. Last man. Ya. Bentar, ulangi. Ulangi Pak. Alam. Buat koreksi yang sebelah sana. Balas sudah. Ya. Ya, ini sama nih model-modelnya sama Pak Doni. Ilaihi. Wa kana Allahu.
Ya. بل رفعه الله إليه وكان الله Ulangi Pak Jasni dari bal, coba. بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما Azizan Hakima. Aziz. عزيزا حكيما Ya, baik. Lanjut. Fata'a. على الله Hanya panjang. Fata'a. فتعالى الله الملك Malikul. فتعالى الله الملك Ini Pak di sini nih. Kadang kita nggak sadar bacanya jadi panjang, padahal situ nggak panjang. Ya. Fata'alallahul maliku, karena enaknya lidah aja. Pendek. Fata'alallahul malikul. Malikul, bukan malikul. Malikul. Bukan begitu, tapi malikul haq. Ya. Lanjut. Ya. فتعالى الله الملك Nah, ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه wahyuhu. إليك وحيه Wahyuhu. وقل رب زدني علما نبيا Lah nambah. Ya. Rabbi zidni ilman ya. Kalau doa Bercanda nih. Iya, iya. Iya. وقل رب زدني علما Iya. Sudah Pak sampai situ. Jangan tambahin. Nah, sebelumnya Pak tadi kalimat barofahullah. Hati-hati nih yang di sini juga kadang cara membacanya kita kurang perhatiin karena mungkin susah ya. Dari a ke hu. A dan hu. Kenapa a dan hu? Ayo, tahu nggak? A itu makrotnya di mana? Hah? A. Di mana itu tempatnya? Tenggorokan paling bawah. Ada yang bisa nyanggah? Betul atau salah ini? Hamzah. A. Iya ain. Oh, ain. Makrotnya di mana? Tenggorokan tengah. Tenggorokan berbarengan dengan H. H. Kemudian H. Coba H. H itu tenggorokan bagian bawah. Coba antum tenggorokan dari tengah ke bawah, hilang jadi yang bawah. Iya enggak? Makanya sering tadi Anda perhatiin cara bacanya hilang. Apanya? Hunya. Hunya hilang. Jadi bacanya tadi barofa'u. Barofa'ullah. Hunya enggak dibaca. Cuman u-nya doang. Barofa'ullah. Harusnya barrafa'ahullah. Ya, barrafa'ahullah. Ini Pak yang tempat-tempat yang berdekatan ini kadang kalau kita nggak perhatikan cara membaca dia nyambung nih, bergandeng. Kita nggak fokuskan di situnya. Jadi hilang. Kesalahan nggak? Fatal nggak? Fatal karena menghilangkan bacaan hurufnya. Dan bisa merubah arti. Barrafa'ahullah, bukan barrafa'ullah. Barrafa'ullah, hilang hunya. Barrafa'ahullah. Ya. Hati-hati tadi, makanya alasannya karena itu biasanya sering gitu. Karena berdekatan makhrajnya, ya. Atau bahkan dekat satu makhraj, hanya kan ada dibagi 3 kan tenggorokan itu. Makanya kalau habis dari tengah ke bawah, kalau mungkin dari bawah ke atas masih mending. Nah, naik. Iya. Tapi kalau dari atas ke bawah perlu dorongan yang ini lagi kencang.
Jadi sisa, nafas sisa suruh ngedorong ke bawah. Hilang jadi hu-nya. Ya harus latihan ya Pak ya di sini nih yang kata-kata seperti ini. Barrafa'ahullah. Makanya bacanya pelan-pelan aja. Barra, kalau yang nggak bisa latihannya mulai dari pelan-pelan. Barrafa'ahullah. Rafa'ahullah. Rafa'ahullah. Ya. Tapi bukan nanti terusnya begitu bacanya. Ya, ntar bacanya gitu. Barrafa'ahullah. Nggak salah. Salah juga. Ya. Jelas ya Pak? Tadi Anda perhatikan ada beberapa yang bacanya seperti itu. Cuman apa yang tahu nih terakhir ada kayak gitu lagi. Ah iya, ada ternyata penutupannya ada juga seperti itu. Baik, alhamdulillahirobbilalamin, karena hidangan sudah disuguhkan. Ya. Kita akhiri kajian kita pada malam hari ini. Semoga mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam mudah-mudahan senantiasa bermanfaat untuk kita dan keluarga kita, dan tentunya mudah-mudahan senantiasa dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan baca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Pak, mungkin yang punya anak sekolah bacanya misalnya nih biasanya nih, karena di tempat saya ada yang kayak begitu, guru cara membacanya seharusnya subhanakallahumma, cara ngajarinya maksudnya saya tahu sih dia buat menghafal, tapi kalau sudah hafal ya udah, jangan dibaca subhanaka Allahumma. Salah kan? Seharusnya kan wasol, masukkan idgham subhanakallahumma. Karena di tempat saya masih ada yang kayak gitu. Saya kasih tahu ngeyel, ya udah. Orangnya tua, jadi ya kalau memang kalau untuk belajar menghafal tidak mengapa, tapi kalau sudah hafal ya karena kebiasaan yang dari seperti itu Pak. Maksudnya sih pengen mempermudah, tapi kebablasan jadinya. Subhanakallahumma, tidak dibaca subhanaka Allahumma, tidak seperti itu. Iya. Bacanya Allah gimana Pak? Iya. Kampung sono ya Pak ya. Iya, kampung sono. Oke, taib. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.